Hai, kembali lagi dengan Nafta di sini. Kali ini kita akan membahas tentang cerpen ke-13 berjudul Mimpi. Cerita ini diposting pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015. Ini gambar utamanya kenapa iblis dan malaikat dalam bentuk anime. Yuk kita mulai. Aku yakin semua orang pasti sudah pernah bermimpi dalam tidurnya, tapi hanya sedikit orang yang dapat mengendalikan mimpinya. Dan aku terkadang dapat mengendalikan mimpiku. Bagiku, mimpi itu menyenangkan saat dapat dikendalikan. Aku sering mengendalikan mimpiku untuk membuatku memiliki sayap sehingga aku dapat terbang bebas kemanapun aku suka. Dan aku benar-benar merasakan bagaimana rasanya terbang. Oh, pantesan. Ini menggambarkan sayap. Kirain membahas mimpi apa. Ya, lanjut. Aku juga sering mengendalikan mimpiku untuk mencicipi beberapa makanan yang tidak ada di desaku. Contohnya, aku pernah menonton anime Sword Art Online atau biasa disebut SAO. Dan di dalam anime itu, para tokohnya sedang memakan kue di dalam game. Aku ingin mencobanya, sangat ingin. Jadi saat kebetulan aku dapat mengendalikan mimpiku, kugunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan kue itu di dalam mimpiku dan memakannya. Rasanya benar-benar enak. Dan ketika aku terbangun dari tidurku, rasa kue itu masih dapat kurasakan dalam mulutku. Seperti aku baru saja memakannya di dunia nyata, padahal hanya dalam mimpi. Ini yang aku bahas di episode imajinasi. Ternyata aku masukin ke cerpen dan aku publish. Dan bahkan itu ada gambar kuenya juga. Mantap. Kalau tahu gitu mah kemarin jangan dibahas dulu ya, jadi spoiler. Yaudahlah, gak apa-apa, lanjut ya. Aku juga pernah mengendalikan mimpiku untuk pergi ke rumah Doraemon. Dan di sana aku disuguhi dorayaki dalam piring besar. Aku mengambilnya satu dan mencium aromanya. Lalu saat aku hendak menggigitnya, tiba-tiba saja aku terbangun dari tidurku karena kakakku membangunkanku. Aku agak kesal padanya karena dia membangunkanku sebelum aku sempat mencicipi dorayaki milik Doraemon. Tapi aku juga pernah mengendalikan mimpiku untuk hal yang negatif, yaitu membunuh orang dalam mimpi. Aku hanya berniat untuk mengujinya. Dan ternyata mimpi itu memang dapat kukendalikan sesuka hatiku. Di dalam mimpi itu, aku hanya meminta membunuh seseorang. Tapi karena terlalu asyik mengendalikan mimpiku, aku justru berubah menjadi pembunuh berantai. Lalu, setelah aku bangun dari tidurku, aku segera bertobat dan tidak menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang negatif lagi. Dan sejak saat itu, aku lebih sering menggunakan kesempatanku untuk bertemu dengan orang-orang yang ingin kutemui di dunia nyata, tapi tidak dapat kutemui, atau bertemu dengan tokoh-tokoh anime dan artis-artis dalam film yang kutonton. Emoticon Pac-Man. Tamat. Wow, ini kalau yang tentang cerita terbang, aku masih ingat sih, tapi tidak seperti gambar ilustrasi yang aku cantumkan di situ. Terbangnya itu pakai sayap kupu-kupu. Aku masih ingat. Karena kan dulu aku sering main sama kupu-kupu yang aku bahas kayak yang ditemukan Choji itulah. Jadi sayapku itu seperti kupu-kupu itu, berwarna biru dan pinggir-pinggirannya itu warna hitam. Seperti itu. Dan aku terbang ke sana ke sini. Itu lucid dream sih. Lucid dream. Terus yang bagian Doraemon itu aku lupa pernah lucid dream seperti itu, tapi ketika aku baca Dorayaki, aku langsung inget, oh iya aku pernah gitu. Dan itu gimana ya, waktu itu kan kayaknya tuh Indomaret belum ada, kayaknya atau Indomaret udah ada tapi belum ada produk Dorayaki. Nah, berhubung gak pernah makan Dorayaki, jadi aku penasaran
Jadi ketika disuguhi dorayaki oleh Doraemon, seneng banget lah, pastilah seneng. Dan aku masih inget sih aromanya tuh enak. Aromanya tuh kayak kue-kue yang enak lah pokoknya. Terus belum sempat dicoba udah dibangunin. Itu aku inget. Itu aku inget momennya. Itu aku inget. Keselnya aku masih inget. Karena udah di depan mata, udah aku pegang, udah aku cium-cium aromanya, udah tinggal gigit, tapi aku malah dibangunin. Bayangkan betapa kesalnya. Tapi nggak tahu kenapa setelah itu aku nggak kepikiran untuk coba dorayaki lagi. Nggak tahu kenapa aku nggak mencoba ya, aku lupa. Tapi yang paling parah emang yang pembunuhan sih. Samar-samar aku masih inget. Itu tuh pertama terpancing. Pertama, aku masuk ke sebuah rumah yang enggak aku kenal. Di situ ada mainan kereta-keretaan dan berbagai mainan anak kecil, tapi nggak ada orang di situ. Terus tiba-tiba di temboknya itu ada manusia. Pertama muncul tuh bercak darah, membentuk kayak bentuk siluet manusia. Terus muncul tuh manusianya. Manusianya itu teriak-teriak, minta tolong. Dia itu nempel di tembok, pokoknya nempel kayak kalau di Naruto, kalau orang dipukul keras kan mereka bakal nabrak tembok dan nempel gitu loh, nempel. Jadi ada retakan-retakan di situ kayak benturan keras lah. Nah orang itu udah babak belur dan dia tuh babak-babak minta tolong. Dia tuh babak-babak tapi bukan orang Indonesia, kayaknya orang Amerika. Soalnya badannya besar dan mukanya itu bukan Indonesia. Intinya dia minta tolong. Tapi aku tahu ini orang tuh jahat. Dia tuh harus membayar nyawa. Terus tiba-tiba ada senjata. Entah gimana pokoknya aku dapat senjata. Entah dikasih atau ada senjata muncul. Pokoknya ada senjata. Dan aku bunuh bapak-bapak itu. Setelah itu aku masuk ke ruangan selanjutnya. Di sebelah ruangan itu, di situ ada semacam kamar. Aku masih inget jelas, semacam kamar, tapi di kasurnya itu ada banyak potongan daging, tapi daging manusia, kayak potongan kaki, potongan tangan, ada di situ, penuh berjejer-jejer. Dan itu tuh kayak ini loh, kayak enggak utuh, maksudnya kayak lengan sendiri, jari sendiri, lengan sendiri, telapak tangan sendiri, terus kaki itu semata kaki dan sebetis, ya cuma segitu. Dan itu banyak jejer-jejer, dan di atasnya itu ada tergantung banyak daging bagian pupu manusia. Dan di situ tiba-tiba aku tertarik dengan sebuah pisau yang ada di meja di dekat pintu masuk. Itu pisau daging, nggak terlalu besar, kecil kok. Terus aku sentuh pisau itu, kemudian aku hilang kesadaran. Aku jadi kayak orang yang hanya menonton diriku bergerak. Dan itu aku masak daging yang ada di meja itu, beberapa, kayaknya 2 potong. Aku masak jadi semacam semur kecap. Terus aku bagi-bagiin ke tetangga. Dan setelah itu malamnya aku bunuh mereka yang makan daging itu satu persatu. Makanya aku sebut itu pembunuhan berantai. Dan itu mimpi yang sangat mengerikan sih buatku. Kayak aku ngelihat diriku sendiri membunuh banyak orang, bahkan memasak daging manusia. Kayak itu bukan aku gitu loh.